Oke, kita lanjutkan. Kita masuk di kisah tentang Ashabul Kahfi sampai di menuju gua. Ya. Saya ingin merecap sebentar. Jadi kalau kita lihat secara sejarah, dahulu daerah yang jadi lokasi Ashabul Kahfi ini adalah termasuk kerajaan Romawi. Diperkirakan kira-kira tahun 200 sampai 250 Masehi. Ya, ketika saat itu kerajaan Romawi masih belum menjadi kerajaan Kristen. Rajanya yang terkenal dan bengis adalah Trajan Decius. Dia punya, sama seperti yang pernah kita diskusikan, kalau sekarang ini loyalitas citizen atau masyarakat kepada presidennya itu, pemimpinnya bisa kita lihat dari pemilihan umum. Dulu caranya adalah raja kemudian memiliki satu festival keagamaan setiap tahun, di mana setiap penduduk itu harus memberikan kalau sekarang kayak offering atau sacrifice, memberikan sesembahannya kepada raja, dan itu dicatat, ya, yang terkenal dengan karena ada pencatatan siapa yang sudah melakukan sesembahan sesajen untuk Tuhan mereka, yaitu Tuhan-Tuhan yang diuntukkan kepada benda-benda langit dan kepada raja. Secara keagamaan ini untuk mengokohkan keagamaan, tapi secara politik sebenarnya untuk menunjukkan loyalitas masyarakat kepada pemimpinnya. Karena itu dicatat. Nah, saat itu 7 pemuda ini melihat bahwa hal itu tidak benar. Karena itu kemudian mereka bersepakat untuk tidak melakukannya. Dan pembelotan atau karena mereka tidak mau melakukan sebagaimana yang dititahkan oleh Raja Decius saat itu, maka mereka diancam dengan hukum bunuh, itu case ya, secara singkat, yang terkenal dengan Decian persecution istilahnya pada saat itu. Oke, singkatnya kisah Ashabul Kahfi dipetakan menjadi 3, menjadi 4. Satu, ketika mereka menuju gua dan berdoa, ayat 9 dan 10, kemudian didetailkan di ayat 14 sampai 16. Kemudian saat mereka sudah tidur di gua, di ayat 11, didetailkan di ayat 17 dan 18. Ini kita sampai di sini sebenarnya, 17 dan 18. Ya. Baru setelah itu, setelah bangun tidur bagaimana dan tujuan kisah itu apa, setelah itu baru kita simpulkan tentang ujian atau fitnah pertama yang dihadapi oleh masyarakat atau oleh umat Islam umat yang hidup di akhir zaman. Oke, kita langsung saja mulai ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 14 kemarin kita sudah selesaikan, kita masuk ke ayat 17 sekarang. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Rumus sederhananya adalah bahwa sebagaimana di dalam Al-Quran, "Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi dia. Dan ini yang menarik, bahwa ketawakalan kita atau tawakul kita atau ketakwaan kita kepada Allah itu menjadi jaminan nanti persoalan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, penyelesaian dari Allah, dan seterusnya. Dan ini harus menjadi keyakinan kita sebagai umat Islam. Apa yang terjadi misalnya pada saya kemarin, tentu saja saya melihatnya bukan saja karena kebaikan RSI terutama, tapi saya melihatnya itu bagian dari bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada siapapun saja yang bertawakal dan memohon kepada Allah SWT. Dan ini tentu menarik ya, ketika turun ayat Al-Quran dari tentang takwa. Ya. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar atau makhraj, istilahnya makhraj itu jalan keluar, exit
ketika kita berada dalam situasi yang kita nggak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya, Al-Quran menyatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih exit, kasih jalan keluar. Tidak hanya jalan keluar, Allah menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rizki yang dia tidak sangka-sangka. Ayat ini berkenaan dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Ashja'i, yang menarik sahabat Nabi ini melaporkan kepada Nabi bahwa anaknya itu ditangkap oleh musuh. Sementara Nabi dan para sahabatnya sudah pulang ke Madinah, anaknya menjadi tawanan perang. Dia datang ke Rasulullah SAW melaporkan anak saya tidak pulang ya Rasulullah karena ketangkap. Dan ibunya menangis terus. Terus apa yang saya lakukan? Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Al-Asya ini dan menyatakan, fa'aksiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyaklah kamu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya untuk menghilangkan kesusahan, kemudorotan, dan tidak ada daya untuk menarik kemanfaatan dan kebaikan kecuali dari Allah SWT. Dia membaca itu sebanyaknya. Ketika pulang ke rumah, istrinya tanya, apa resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mengatasi persoalan kita? Kata suaminya, kita disuruh memperbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billah. Ini kalau untuk orang sekarang mungkin akan dipertanyakan, terutama kita yang rasional. Kalau cuma disuruh baca la haula, ngapain ya Rasulullah? Kira-kira begitulah. Tapi yang menarik, jawaban istrinya menarik. Sungguh amat baik yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Suami istri ini kemudian membaca la haula wa la quwata illa billah. Kalau secara teologis sebenarnya orang ini kemudian memasrahkan, mentawakulkan kepada Allah SWT. Karena memang apa yang bisa dilakukan ketika anak berada di tawan oleh musuh? Tidak ada hal yang bisa dilakukan, kecuali sekarang ketika kita sudah tidak bisa bergantung kepada apapun, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik, begitu orang tuanya tawakal, anaknya yang di kerangkeng itu, kalau kita baca riwayatnya, tali-talinya kemudian menjadi loose, menjadi apa namanya, menjadi longgar sendiri. Dan kemudian penjaganya tertidur, dia berhasil keluar, dan kemudian pulang lagi ke rumah. Sebagian riwayat dituturkan dia dibawa oleh malaikat karena jaraknya begitu jauh, tapi kemudian dia mengetuk pintu rumahnya, dan bapaknya kaget, kenapa kamu sudah bisa sampai di sini padahal jaraknya begitu jauh? Karena tadi kata dia, saya berjalan seperti sangat cepat. Dan yang lebih menarik lagi, saat dia keluar, dia diikuti oleh 4.000 kambing. Dan ayahnya semakin bingung, karena ini kambing siapa, kata dia. Karena kambing milik musuhnya itu, hasil peperangan itu, begitu dia keluar, kambing-kambingnya ikut semuanya. Dan esok pagi dia datang ke Rasulullah SAW, menceritakan hal tersebut, dan kemudian bertanya, Rasulullah, terus kambingnya bagaimana ya Rasulullah? Karena itu nikmat dari Allah, engkau boleh memiliki dan engkau boleh menyembelihnya. Background ini kemudian menjadi latar dari ayat tadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia exit, diberi makhraj, jalan keluar kalau dia punya masalah, dan Allah kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini menarik. Mungkin pada kasus sahabat itu clear sekali. Tapi kalau kita renungkan pada diri kita, sebenarnya kita juga dikasih oleh Allah sebagai bukti ketakwaan. Karena hukum Allah itu tidak akan pernah berubah, sebagaimana Allah meletakkan hukum alam misalnya pada benda-benda, pada semua materi yang ada di dunia ini, Allah juga punya hukum-hukum yang biasanya kalau secara rasional kita sebut dengan hukum moral, yang juga berlaku sejak Nabi Adam dan seterusnya. Siapa yang bertakwa, Allah pasti kasih jalan keluar, dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Mohon maaf nih, saya tidak menganggap diri saya bertakwa, tapi hanya untuk menunjukkan sedikit saja bagaimana ayat ini berlaku sampai kapanpun saja. Waktu saya sakit misalnya, ya, tentu saya bukan orang yang cocok untuk melihat, tapi hanya untuk menunjukkan agar kita yakin bahwa ayat ini berlaku sampai kapan. Ada perawat yang datang ke rumah waktu saya masih isoman. Yang satu saya tahu karena rekan-rekan jamaah pengajian di Surabaya itu mengirimkan perawat ke rumah siang dan sore waktu isoman di rumah.
untuk mengecek tensi dan oksigennya. Tetapi kemudian hari keberapa ada lagi perawat. Dan saya tanya kepada dia, siapa jenengan? Saya pikir, saya diperintah oleh seseorang karena, dan saya tidak tahu orang tersebut. Jadi ada satu lagi perawat yang datang karena katanya ada orang di Suhat yang tahu saya sakit, tapi kemudian dia berusaha untuk membelikan obat-obat. Dia cerita, orang ini saya beli ke rumah sakit dan seterusnya, harganya mahal kata dia. Tapi orangnya bilang, nggak apa-apa, belikan sajalah, kata dia. Dan dia diutus oleh orang ini yang sampai sekarang saya nggak tahu siapa orang tersebut. Katanya di Suhat. Nah, kalau kita renungkan, dalam level yang sedikit, ini kan sebenarnya yang dimaksud oleh ayat Al-Quran dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Kita nggak tahu, Masya Allah kalau kita renungkan. Ya, tentu kalau sahabat tadi kelihatan sekali, 4.000 kambing. Kelihatan sekali. Dan dikasih makhroja, kalau kita pikirkan. Dikasih makhroja, dikasih jalan keluar. Dan ini yang penting terutama berkenaan dengan iman. Dengan fitnah iman, dengan fitnah yang akan menggerus kita dari keyakinan di zaman akhir ini. Prinsip utamanya adalah tawakal. Nah, kemarin Allah menunjukkan mulai proses orang ini menjaga imannya, Ashabul Kahfi ini, sampai kemudian dia masuk ke dalam gua. Nah, kita sekarang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memproteksi Ashabul Kahfi ini, yang tentu saja kalau kita pikirkan di luar nalar kita, ya, mulai Allah nanti menunjukkan, sekarang kita berada di dalam gua itu sendiri. Apa yang dilakukan? Ataros samsa, kamu akan melihat matahari, idza tola'at, apabila matahari itu keluar, tazawaru an kahfihim, maka dia akan condong dari guanya ke sebelah kanan. Wa idza gharabat, kalau mataharinya tenggelam, takriduhum datashiman. Takridum dari kata qarada. Qarada itu artinya memutus. Jadi maksudnya pelan-pelan, kemudian dia makin menjauh dari gua ke sebelah kiri. Tentu susah menjelaskan, ini ada banyak perbedaan di kalangan para ulama untuk menentukan bagaimana sih sebenarnya gerakan matahari. Satu ada cara berpikirnya begini, ada yang menentukan memang guanya ini di daerah Oman sana, dia menyatakan di daerah perbatasan Turki, wallahu a'lam, sehingga ketika orang mendeteksi arah matahari, gerakan mataharinya itu disesuaikan dengan gua itu sendiri. Ini yang menjadi kita memaksa-maksa ayat kemudian, karena sebelumnya kita sudah mendefinisikan guanya di sini, yang pertama. Yang kedua, enggak. Pendapat para ulama yang menyatakan kita menentukan kanan dan kiri itu ya ketika orang keluar dari gua, baru kemudian menentukan kanan dan kiri. Tapi singkatnya begini, saya tidak mau berlama-lama tentang persoalan matahari ini. Yang jelas, Allah kemudian membuat bagaimana cahaya matahari itu tidak mengenai langsung 7 orang yang sedang tidur di dalam gua tersebut. Hingga satu, dia tidak kepanasan, tubuhnya juga tidak kemudian menjadi rusak gara-gara terpapar dengan sinar matahari terus-menerus, tapi ada cukup cahaya matahari yang masuk dan bermanfaat buat dia. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari kata takriduhum. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita pikirkan, bagaimana kemudian desain yang dibikin oleh Allah untuk mereka tinggal di satu tempat, yang cahaya matahari waktu terbit dan waktu tenggelam tidak menjadikan memberikan efek negatif kepada tubuh mereka, kira-kira begitulah. Dan ini tentu di luar kesadaran dari 7 orang tersebut. Kalau kita pikirkan, orang sedang tidur, Allah meproteksi. Masya Allah kalau kita pikirkan, ya, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang tawakal kepada Allah, orang yang memberikan trustnya kepada Allah SWT, Allah menjaga dia hatta ketika dia tidak tahu, hatta ketika dia tidak dalam keadaan sadar, dia tertidur. Allah bersatu, sekarang mataharinya dipastikan. Dan wahum fi fajwatin min, dan mereka berada di fajwah. Fajwah itu tempat yang lapang.
Jadi gua yang mereka tempati ini bukan gua yang di dalamnya kecil, tapi gua yang cukup lah untuk buat mereka rileks, untuk membuat mereka tidak terlalu berdempetan. Itu namanya wahum fi fajwa. Jadi kayak apa bentuknya wallahu a'lam, tapi yang jelas bahwa apa namanya guanya di dalam cukup lebar, membuat mereka nyaman. Wahum fi fajwatin min. Dan Allah kemudian menyatakan dzalika min ayatillah. Itu semuanya adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Nah ini tentu kalau orang mau mendiskusikan lebih detail, terutama melihat dari perspektif ilmu pengetahuan, tentu akan menarik ya, terutama yang mengerti matahari dan segala macamnya, bagaimana fajwa, itu bisa didiskusikan lebih detail lagi. Tetapi poin kita singkatnya saja adalah bagaimana saat orang tertidur di dalam gua, Allah proteksi mereka, Allah kasih jaminan rezekinya, dan seterusnya. Sampai mataharinya, cahayanya, lokasinya dia letakin. Dan itu bagian dari apa? Ayat Allah. Tanda kekuasaan Allah SWT. Dan Allah kemudian mengunci ayat ini dengan kalimat, Mayyahdillah. Ya, siapa saja yang Allah hendak berikan hidayah kepada dia, fahuwal muhtad. Maka orang tersebut akan menjadi orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Wa mayudlil, tapi barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajidalahu waliyam mursyida. Maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan dua wali, tidak punya mursyid. Nah, gini, hidayah itu bukan sesuatu yang bisa kita miliki, tapi sesuatu yang gini, kayak udara. Hidayah itu kados udara. Udara atau oksigen ini yang kita hirup. Kita tidak pernah memilikinya, tapi kita butuh. Bahkan kebutuhan kita itu selama-lamanya, karena selama kita hidup kita butuh. Bukan hanya per menit, ya per berapa pun kita butuh oksigen itu. Karena itu kata para ulama menyatakan butuhnya kita akan hidayah sebenarnya jauh lebih butuh dari oksigen itu sendiri. Karena orang yang tanpa hidayah sesungguhnya di mata Allah ya dia sama saja dengan orang yang tidak hidup. Nah, menarik yang kita renungkan adalah kenapa hidayah itu tidak bisa dimiliki, seperti udara tidak bisa dimiliki, agar kita punya keterikatan terus pada Allah, agar kita terus merasa butuh kepada Allah. Karena kalau hidayah itu dimiliki, maka kemudian kita merasa aman. Dan kemudian kita tidak merasa butuh. Saya sudah punya hidayah, insya Allah saya masuk surga, tenang saya sudah. Hidayah itu karunia Allah, tapi kita tidak bisa memiliki. Seperti oksigen yang bisa kita hirup, tapi kita tidak memiliki oksigen. Nah, sama dengan hidayah. Kan itu hatta Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat dicintainya, yaitu pamannya sendiri, Abdul Muttalib misalnya, Abu Talib misalnya. Karena itu Allah menyatakan, Mayyahdillah. Nah, orang yang Allah kasih hidayah, maka dialah yang akan mendapatkan hidayah itu sendiri. Jadi hidayah memang prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti orang ini berusaha untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat Ashabul Kahfi ini, orang yang ingin mendapatkan hidayah karena gelap semuanya, dia tidak tahu harus kemana. Dan orang untuk mendapatkan hidayah harus ada usaha yang harus dia lakukan. Dia memang menginginkan, ada usaha yang dilakukan, dan Allah kemudian mencurahinya dengan hidayah. Hidayahnya berupa apa? Ditunjukin guanya, mataharinya, dan semuanya. Itu namanya hidayah nanti. Kalau dalam konteks Ashabul Kahfi. Sama dengan kita nanti. Ketika kita punya masalah, kita nggak tahu kayak apa yang harus saya lakukan, semua rasa gelap. Ya, tapi yang harus kita lakukan persis seperti Ashabul Kahfi. Nanti Allah yang akan membimbing kita. Karena hidayah itu kan hidden. Nanti akan dibimbing, kata Allah. Nah, tapi bagi orang yang tidak berharap akan hidayah Allah SWT, ya, dia misalnya tidak peduli, tidak menginginkan, jadi dia akan tersesat. Kata Allah, dia tidak akan dapat dua. Satu, tidak ada wali, tidak ada protecting friend. Wali itu sebenarnya orang yang bersedia untuk menolong kapanpun saja. Karena itu disebut dengan wali. Wali. Allah itu walinya orang mukmin. Jadi teman dekat yang kapanpun saja siap memproteksi kita, namanya wali. Namanya wali.
Karena itu misalnya Al-Quran menyatakan Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Jadi kata Allah, kalau orang nggak dapat hidayah, dia tidak punya wali. Tidak akan ada nanti yang menolong dia, teman yang pertama. Yang kedua, mursyid. Mursyid itu orang yang akan menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Yang dia tidak akan keliru lagi, tidak akan bengkok lagi. Namanya mursyid. Nah, orang yang dapat hidayah itu akan dapat dua. Dia akan dapat petunjuk jalan yang lurus, sehingga dia tidak akan berbelok-belok lagi, dan dia akan diproteksi. Itu cirinya orang yang dapat hidayah. Dia akan berada di jalan yang lurus, hidupnya sekarang sudah lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dia lurus di jalan Allah SWT, dan dia akan istiqomah di situ. Dan kalau dia akan dapat bahaya atau apapun, ada proteksi yang diberikan oleh Allah. Itu yang disebut dengan waliyam mursyida. Tapi kalau orang tidak berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah, dia tidak akan dapat itu. Falan tajida. Ya, kalimatnya Allah menggunakan kata lan. Sama sekali, sampai kapanpun saja, kata Allah. Dan tajidalahu waliyan mursyida. Oke, singkatnya, di gua Ashabul Kahfi dikasih sedemikian hebatnya. Ya, mataharinya dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Tahsabuhum belum cukup. Apalagi yang dibikin tahsabuhum, kamu akan menyangka aiqadhan, mereka itu bangun. Wahum rukud, padahal mereka itu sedang tidur pulas. Rukud itu orang yang in deep sleep. Kalau orang tidur sudah sangat pulas namanya rukud. Nah, ada orang yang tidur sangat pulas, tapi nampaknya kalau kita lihat aiqadhan, seperti orang yang tidak tidur. Nah, ini yang benar ya. Kenapa Allah bikin demikian? Jadi kalau kita buka tafsir, aiqadhan itu mata mereka terbuka. Wallahu alam, kita nggak tahu kepastiannya ya. Tapi para mufassirin menjelaskan, mata mereka ini terbuka meskipun mereka tidur. Untuk apa? Karena Allah ingin menjaga mereka. Kalau yang tadi, semua ini yang disebut tadi wali ya. Orang yang dapat hidayah, dapat apa tadi? Dapat wali, dapat proteksi, ya apapun saja yang jelek-jelek akan diprotek oleh Allah SWT, sehingga dia dikenai dengan keburukan yang namanya wali yang pertama dua, dan nanti dia akan mursyida, dia akan berada di jalan yang benar terus. Jadi yang pertama tadi, semua sekarang yang dari luar ya, dari alam, kejelekannya mungkin angin, cuaca dan segala macam itu bisa memberikan kejelekan misalnya, tapi itu sudah diproteksi oleh Allah. Bagaimana cahaya hanya yang baik saja, bagaimana udaranya pas untuk dia, itu semuanya ya. Sekarang yang bukan dari alam, dari manusia. Karena boleh jadi ada orang yang nanti kedua dan segala macamnya. Bagaimana yang dilakukan oleh Allah? Orang kalau menuju gua, kita akan melihat 7 orang ini sedang tidak tidur, sehingga orang akan takut. Karena biasanya orang yang banyak ada dalam gua itu satu geng, entah penyamun, entah apa, dan orang akan takut biasanya. Itu secara logika. Tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Tapi kalau secara saintifik saya tidak tahu apakah bisa, tidak tahu saya. Tapi yang menarik ini sebenarnya dihubungkan oleh para mufassirin untuk menjaga mereka dari keburukan orang-orang yang hendak ke gua. Dan seterusnya, wanuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Allah membolak-balikkan mereka ke kanan, ke kiri. Ya mungkin ya biar aliran darahnya mengalir, wallahu a'lam. Kalau kita buka tafsir lucu-lucu, ada yang membalikkan katanya setahun sekali, ada yang 7 tahun sekali, ada yang 9 tahun sekali. Tentu saja ini sebagai pendapat Israiliyat yang tidak terlalu penting buat kita, karena Quran juga tidak menunjukkan waktunya. Quran cuma menyatakan nuqallibuhum, kami bolak-balik. Kapan ya? Tentu sesuai dengan kebutuhannya, agar aliran darahnya berubah dan seterusnya, itu yang dijelaskan. Tapi kalau kita buka tafsir benar ya, orang sampai menentukan waktunya, yang setahun sekali kan. Jadi kalau kita perhatikan proteksi yang diberikan Allah itu, ya mulai dari proteksi dari alam, manusia yang mungkin tidak berbuat buruk, semuanya disediakan. Dirinya sendiri sekarang, dari kehancuran tubuhnya, karena tubuhnya Allah bolak-balikkan kalau kita pikirkan.
Masya Allah ya. Belum cukup ditambahi, sekarang tinggal satu, yaitu pintu guanya. Oke lah, sekarang badannya semua dari luar, entah cahaya, angin, semuanya udah diproteksi oleh Allah. Dibikin baik sama dia. Terus badannya sendiri, ini kalau nggak bergerak, nanti juga mati dia. Oke, dirubah-rubah. Nanti kalau ada orang yang datang, oke, sudah dibikin, matanya terbelalak, sementara mereka tidur. Tinggal satu, pintu gua. Lokasi apa? Kalbuhum basitun dhiro'aihi bil wasit. Anjing mereka situn dhiro'aihi, ya, menjulurkan lengannya. Dhiro itu dari sini ke tangan sama namanya satu dhiro. Ya, ukuran kalau kita mungkin sekitar setengah meter lah. Itu dhiro, satu ukuran dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan tangan kita, namanya dhiro. Jadi kedua lengannya dijulurkan begini, ya, bil wasit, yaitu di depan pintunya itu. Sehingga orang dari luar sudah tahu, oh, ini ada orangnya, dan seterusnya. Untuk menjaga, untuk menjaga. Monggo direnungkan ini. Bagaimana Allah memproteksi hatta ketika kita tidak tahu. Orang yang kalau mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, itu yang disebut dengan Allah wali. Itu yang disebut dengan Allah mursyid. Jadi semua diproteksi. Dan kita ini seringkali tidak sadar bahwa seakan-akan kita mempertanyakan, benar nggak Allah memproteksi saya, benar nggak Allah mencintai saya, benar nggak Allah menganugerahi kasih sayang, rahmat kepada saya. Kenapa? Karena kita tertidur. Karena kita tertidur. Coba kita renungkan, mulai oksigen segala macamnya itu. Dan kita masih mempertanyakan, ya Allah, mana karuniamu ya Allah. Masya Allah kalau kita renungkannya. Ini yang harus kita pikirkan berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian menjelaskan, lawid tolak alaihim. Kalau kamu kemudian berusaha naik, ya, kemudian melihat mereka, ya, muncul terus kamu melihat mereka, lawallaita minhum firaran. Belum cukup kata Allah. Kamu kalau sampai melihat mereka 7 orang ini, apa yang diberikan oleh Allah SWT? Kamu akan berpaling ketakutan, kamu akan lari, ya, akan berpaling dari mereka firaron, ya, firaron itu berlari dari dia, ya. Kenapa? Karena nanti wala mulita minhum ru'ba, dan kamu akan penuhi, hatimu dipenuhi dengan apa? Ru'ba. Ru'ba itu ketakutan yang amat sangat, namanya ru'ba. Masya Allah ya. Jadi Allah proteksi lagi, jadi tadi ya, dibelalakkan matanya dan seterusnya. Yang kedua, kalau kamu sampai melihat keadaan mereka, apa yang diberikan oleh Allah? Yang pertama diberikan adalah siroron, kamu akan lari. Ya, siroron itu orang yang ya lari karena shock atau apa, kemudian dia lari. Yang kedua, takut. Combine sama Allah, orang lari plus takut. Jadi fisiknya dia akan lari, hatinya muncul rasa takut. Ini proteksi yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Musuhnya akan diberikan sehingga tidak terjamah. Bahkan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir atau Imam Qurtubi misalnya menjelaskan ada kisah menarik zamannya Muawiyah. Wallahu a'lam, di zamannya Muawiyah menjadi khalifah saat itu, mereka melakukan futuh atau pembebasan kerajaan-kerajaan Romawi, dan sampai di daerah Oman, Turki lah kalau sekarang. Dan kemudian sebagian menyatakan ini kayaknya guanya Ashabul Kahfi, kira-kira begitu. Dan mereka ingin melihat ke dalamnya. Kayak apa sih sebenarnya ini Ashabul Kahfinya itu? Maka ketika pasukan dari Muawiyah itu masuk ke dalam itu, ada angin yang mendorong mereka sehingga mereka keluar. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi ketika menjelaskan. Bahkan impact-nya, penjagaannya itu, hatta sampai di zaman Muawiyah. Masya Allah kalau kita perhatikan ini. Lawallaita minhum firaran walamulita minhum ru'ba. Ru'ba. Nah, ini sampai ayat ke-18 ini, kita disodorkan apa? Bagaimana proteksi yang diberikan oleh Allah, perlindungan oleh Allah, kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Kepada siapa? Orang yang tawakal kepada Allah, orang yang menuju Allah SWT. Hatta ketika sudah dia tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, Allah jaga semuanya. Allah jaga semuanya. Ya, dengan penjagaan yang mengagumkan.
mulai dari cahaya matahari, dibikin matanya terbelalak terus, dan seterusnya ya, dibolak-balik tubuhnya, anjingnya yang ada di depan, dan orang kalau mendekat sujud dan diberikan dua oleh Allah, firoron sama ru'ba. Dan ini semuanya karena apa? Karena tadi, ya, karena orang tawakul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang setelah tidur, sekarang scene-nya berubah. Dan tidur berapa lama mereka? 300 tahun. Dan ditambah 9 kata Al-Quran. Kita ambil sajalah 309 tahun. Mudah. Bayangkan, orang tertidur 309 tahun. Nanti kita pikirkan, kenapa kok harus waktu sekian lamanya? Karena mereka ini, ya, yang pertama, dia waktu itu meninggalkan masyarakat yang semuanya menyembah berhala dan akan menyiksa mereka dan menghukum mati mereka, Raja Decius tadi, sehingga mereka keluar. Dan nanti pas pada tahun 300 tahun setelahnya, Romawi kemudian diperintah oleh raja yang Muslim. Ya, dalam konteks ini raja yang Nasrani tentu saja, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang Muslim nanti. Dan mereka dibangunkan oleh Allah di saat semuanya sudah berubah. Ya, sudah bisa menerima mereka, rajanya raja yang soleh sekarang, masyarakatnya sudah berubah, dan seterusnya. Dan nanti dibangunkannya itu sesuai dengan kebutuhan. Karena mereka mengalami perubahan dari masyarakat katakanlah yang ateis, kemudian sekarang diganti dengan masyarakat yang dengan raja yang beriman, tetapi salah satu hal yang masih menjadi persoalan pokok di kalangan mereka adalah ketidakyakinan mereka terhadap hari kebangkitan. Ya. Karena itu mereka kemudian terjadi ashabul kahfi dibangkitkan, salah satunya juga untuk mendakwai mereka bahwa kebangkitan itu adalah hal yang pasti di dalam agama ini. Kira-kira begitu nanti hikmahnya ya. Kita lihat sekarang bagaimana keadaan mereka setelah bangun dari tidurnya. Wa kadzalika ba'asnahum. Dan kemudian begitulah kami bangkitkan mereka. Lihat kalimat yang dipakai ba'asan. Nanti ketika kita bangkit dari kubur, kalimat yang dipakai juga ba'as. Karena itu disebut dengan yaumul ba'as. Hari kiamat nama lainnya adalah yaumul ba'as. Kenapa Al-Quran menggunakan kata ba'as? Agar kesadaran kita ini menjadi tersadar bahwa orang yang mati pun nanti akan bangkit. Dan mudah sekali bagi Allah. Sebagaimana Allah membangkitkan Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun itu. Demikianlah kata Allah, kami bangkitkan mereka. Untuk apa dibangkitkan? Benar ya? Liyatasa'alu bainahum. Agar mereka saling bertanya satu sama lain. Allah membangkitkan mereka, menghidupkan maksudnya, membangunkan mereka dari tidur itu. Tujuannya itu menarik kata Al-Quran. Agar mereka saling bertanya satu sama lain. Pertanyaannya tentang apa? Qala, dijelaskan oleh Al-Quran, salah satu di antara mereka berkata, Qala qailun, satu orang berarti ya, Qala qailun. Yang menarik, kata qala ini sebenarnya sudah menunjukkan subjek. Subjeknya hi, dia berkata. Tapi Quran menunjukkan dikasih kata qailun. Qala qailun, berkata orang yang berkata. Ini ndak, kalau dalam aspek bahasa ini tidak normal gitu. Kita juga tidak pernah menyatakan berkata orang yang berkata. Ngapain gitu? Berkata saja sudah, nggak usah berkata orang yang berkata. Nah, Quran ini mau nunjukin apa? Mau menunjukin ada orang dari kelompok mereka ini yang paling banyak ngomong. Sehingga disebut dengan qail. Yang memecah keheningan saja itu bangun dia bertanya. Qailun, dia berkata, qailun minhum. Al-Quran tidak menjelaskan siapa dia, tidak penting buat Al-Quran tadi. Namanya tidak penting. Siapa yang bikin penting itu? Sejarawan. Yang mengorek-ngorek. Terus siapa ya? Yang berkata namanya siapa? Seterusnya. Nah, kenapa? Karena Quran bukan kitab sejarah yang ditujukan untuk mendata sejarah. Bukan. Dia kitab hidayah. Ya, sehingga hal-hal yang tidak akan membawa kita kepada peningkatan hidayah tidak akan disebut oleh Al-Quran. Ya, karena itu tidak penting buat Al-Quran. Qala saja cukup berkata. Dan tadi disebut namanya. Kenapa? Namanya tidak penting. Tapi qailun, orang yang berkata penting.
Kenapa? Karena menunjukkan pada saat itu ketika mereka baru bangun, ada orang yang paling talkative, yang paling banyak ngomong di antara mereka. Dia berkata apa? Kam labistu. Berapa lama kita tinggalin? Berapa lama kita tidur? Nah, ini yang menarik. Karena itu nanti para ulama sepakat, hatta anjingnya juga selamat, tidak mati. Karena ada perbedaannya, ada yang menyatakan anjingnya mati, sudah jadi tulang belulang. Kalau anjingnya jadi tulang belulang, pertanyaannya nanti mereka tentu saja tidak akan menjawab, kayaknya kita sehari deh. Oh, kalau sudah jadi tulangnya, itu untuk menunjukkan anjingnya juga hidup tetap. Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas mereka bertanya, kam labistum. Berapa lama kita tinggal di sini? Tidur ini berapa lama? Qalu, yang jawab sekarang qalu. Banyak yang menjawab. Para ulama nanti mendeteksi, menarik ya, para mufassirin itu. Jadi dia menghitung jumlah orang berdasarkan ayat 19. Yang ngomong pertama satu orang, qala, dan satu. Terus yang menjawab qalu, bentuknya jamak. Jamak itu 3 orang, berarti ditambah 3, 4. Kata dia. Jadi qalu berkata kepada mereka, labisna yauman, kata dia. Kita kayaknya tinggal 1 hari deh. Au ba'da yaum, atau setengah hari. Qalu dibantah lagi oleh temannya yang lain, berarti 3 lagi, karena jamak lagi. Rabbukum a'lamu bima labistum. Rob kalian a'lam, lebih mengetahui bima labistum. Lihat kalimatnya sekarang, kalimatnya bukan pertanyaannya itu berapa lama, tapi dia berkata bima labistum. Kalau bima labistum itu berapa lama kita tinggal, bagaimana kita tinggal, ngapain saja selama kita tidur, itu namanya bima labistum. Allah lebih tahu tentang berapa lama, bagaimana kita berada di dalam rumah itu, kata orang ini. Karena itu ada yang menyatakan 7. Hitungannya dari mana Ustaz? Dari ini. Karena kolu 2 kali, kola sekali. 3 plus 1, jadi 7. Dan itu tidak penting sebenarnya. Tapi saya hanya menunjukkan, ulama tafsir itu ada yang mikir sampai sebegitunya, gitu maksud saya. Jadi ada 7 orang yang berkata. Yang menarik kalau kita pikirkan, ngapain Quran bicara tentang eh, eh, apa apa silang pendapat antar anak-anak muda yang bicara tentang pirang cuy ya wak gitu rek. Katanya Quran itu kitab yang singkat, padat, penting Ustaz. Nah ini kok ngomong pirang suwe gini turu rek, sedino atau setengah dino misalnya. Ini seakan-akan menunjukkan terus ngapain katanya Al-Quran hanya merekam sesuatu yang sangat penting berkenaan dengan hidayah. Tapi kenapa Allah kemudian bahkan mengutip tentang ucapan anak-anak muda yang bicara tentang berapa lama kita tertidur. Salah satu di antara mereka kemudian menyatakan, "Fab'atsu ahadakum diwariqikum hadhilal Madinah." Kata dia, udahlah nggak usah mikir berapa lama kita tidur. Perut ini sudah keroncongan. Udahlah, fab'atsu, utuslah ahadakum, salah satu di antara kalian, diwariqikum, dengan uang perak ini, hadhihi, ya ini uang perak ini, ilal Madinah. Kamu kota ya udah lapar, udah jangan ngomong berapa lama kita tidur, mau sehari atau setengah hari. Kamu pergi ke kota. Oke, apa hikmahnya? Satu, kenapa Al-Quran merekam tentang mereka berapa lama tidur? Untuk menunjukkan kita ini kalau mikir orang yang soleh, orang ahli surga, orang yang mendapatkan hidayah Allah, pikiran kita itu kan sangat tinggi, seakan-akan susah untuk kita bayangkan. Karena kita terbiasa mikir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seterusnya. Nah, melalui surat Al-Kahfi, Allah menunjukkan ada orang yang biasa saja sebenarnya, yang sederhana, ya, yang lihat kalau bangun tidur yang diomongin bukan surah Al-Fatihah itu ada menurut Imam Ibnu Katsir bagaimana begitu omongannya itu. Omongannya ya berapa lama rek kita tidur rek? Ya, agar kita tidak berkecil hati. Ini contoh orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Contoh orang yang imannya diterima oleh Allah SWT. Yang imannya bahkan menjadi contoh buat kita semuanya. Orang yang hidup di zaman akhir. Mereka bukan nabi, mereka bukan ulama, tetapi iman mereka ini dijadikan contoh oleh Al-Quran. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat, mereka ini orang biasa. Sebagaimana kita semuanya. Ya kalau bangun tidur tidak langsung ingat Quran, ingat hadis. Yang mereka pikirkan ada berapa lama kita tidur.
Biasa saja, mereka normal human being. Itu poinnya sebenarnya. Kenapa Quran ingin menjelaskan itu? Yang pertama, poinnya. Yang kedua poinnya, karena pertanyaan itu nanti yang akan menggiring mereka keluar. Karena itu Allah menyatakan 1 hari, 2 hari, tapi kok ya lapar banget kita ya. Nah, sehingga kemudian meminta mereka untuk keluar. Meminta mereka untuk keluar. Jadi satu sisi Al-Quran menggambarkan sederhananya mereka, bukan dari kalangan ulama mereka yang indah. Cukup bagi Allah. Iman kita itu diterima oleh Allah SWT. Asalkan apa? Committed kita ini. Sungguh-sungguh kita ini. Seperti anak muda ini. Dia tidak pro terhadap kebatilan, meskipun dengan resiko dia harus kesakitan, dikejar-kejar, dan seterusnya. Meskipun kalau kita pikirkan dari ilmu, dari amal, mereka masih sakit. Tapi cukup buat Allah ridho. Cukup membuat Allah mengirimkan hidayahnya. Cukup buat Allah menganugerahkan rahmatnya. Itu poin. Nah, setelah mereka merasa lapar, maka mereka menyatakan apa? Fab'athu ahadakum. Ya, kirimkan salah satu di antara kalian dengan membawa uang perak ini. Wakila, karena mereka ini anak-anak orang-orang pejabat-pejabat saat itu, ketika mereka punya uang masih, uang-uang perak itu, ke kota. Falyanzur, lihat. Ini nanti yang menjadi resep kita, kalau kita ingin menjadi ashabul kahfi. Ya, agar doa kita juga diterima oleh Allah SWT. Yang pertama, perhatikan. Falyanzur, maka perhatikan, kata dia. Ayyuha azka to'aman. Ya, dia ini selalu mikir tentang makanan yang dia makan. Halal enggak dia? Sih enggak dia? Jadi orang yang hati-hati terhadap apa yang dia konsumsi. Halal dan toyibnya. Dan ini nanti berkenaan dengan penjagaan Allah. Berkenaan dengan dikabulkannya doa kita. Karena sebagaimana hadis yang panjangnya, ada musafir yang dalam perjalanan pakaiannya compang-camping dan segala macam, ya terus berdoa kepada Allah SWT, tapi tidak diterima doanya. Padahal orang yang dalam keadaan safar, apalagi dia pakaiannya lusuh, itu diterima doanya mestinya. Tapi ini ada orang yang sebenarnya secara rumus mestinya diterima doanya, tapi kok tidak diterima? Kata Nabi, bagaimana dia diterima? Lawang pakaiannya itu haram, dan makanannya haram, kata Rasulullah SAW. Nah, Ashabul Kahfi itu, hebatnya anak-anak muda ini, dia menjaga apa yang dia konsumsi. Dia pastikan yang dikonsumsi, kalimatnya kalau di ayat ini menggunakan kata azka. Azka. Jadi makanan yang pasti halal dan toyib. Itu juga penting. Kalau ingin doa kita diterima oleh Allah, kalau kita terus akan mendapatkan kejernihan hati, pastikan apa yang kita konsumsi itu secara materi, dia halal dan toyib. Cara kita mendapatkan makanannya juga halal, uang yang kita gunakan juga halal. Itu namanya azka to'am. Falyatikum birizkim minhu. Nanti kamu datang kepada membawa makanan. Jadi karena kan ini untuk 7 orang. Jadi pastikan kamu cari warung, kamu cari restoran, kamu cari tempat menjual nasi yang paling terbaik dari kehalalannya. Setelah itu nanti kamu bawa makanan, tapi jangan banyak-banyak biar tidak mencolok. Yang jelas cukup untuk kita nanti makan. Wal yatalattaf, dan berlembah-lembutlah. Maksudnya, kita ini kalau beli banyak, ya kadang-kadang kan antri dan seterusnya. Terus kemudian kadang-kadang kalau kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat, ya, apalagi kalau kita membeli sesuatu, ada orang yang menyalet kita, itu bisa emosi kita. Dan kalau emosi, maka kemudian kita tidak akan bisa berlemah lembut. Kalau emosi, orang akan melihat kita semuanya, dan kita akan menjadi sorotan. Dan kalau kita jadi sorotan, bahaya. Karena kita ini adalah orang yang sedang dicari-cari oleh negara. Dan itu diingatkan ya, 1, nyari yang halal dan toyib. 2, pastikan nanti juga kamu membawa makanan untuk kita. Ya. Setelah itu yang ketiga, berlembah lembutlah. Jaga emosimu. Jangan sampai membuat orang nanti fokusnya ke kamu. Yang cool, tetap wal yatalattaf, dari kata latif, lembutlah. Wala yusyiranna bikum ahada.
Jangan yusyironna, itu dari kata syu'ur. Syu'ur itu rasa, perasaan. Hati namanya syu'ur. Jangan kamu membuat orang, salah satu di antara kalian itu sampai punya perasaan, dia kayaknya bukan orang sini deh, dia kayaknya lah. Itu jangan itu. Itu. Wala yusyiranna bikum ahada. Bagaimana kamu bisa bersikap yang orang tidak akan menjadikan kamu menjadi fokus, menjadi sentral, yang kemudian siapa dia? Bukan orang dari sini, begitu. Karena mereka harus hati-hati karena dia berpikir bahwa saya masih dalam kejaran raja yang akan dibunuh. Oke, selanjutnya aska atau aman ada banyak maknanya. Kalau kita buka tafsir, ada yang paling halal sembelihannya, ya, dan seterusnya tadi ya, paling halal makanannya dan seterusnya lah. Oke, sekarang Allah menyatakan innahum iyadharu. Kenapa mereka harus melakukan tadi ya, berlembah lembut? Innahum karena sesungguhnya iyadharu alaikum. Jika mereka dapat mengetahui tempatmu, jika kamu zuhur, ya, menampakkan, terus kamu ketangkep, terus kamu tahu bahwa kamu ini adalah 7 orang yang sedang dikejar-kejar oleh raja, ngapain? Biar jumukum. Orang-orang pasti akan melempari batu membunuh kamu. Au yu'idukum fi millatihim, atau akan memaksa mengembalikan kamu ke agamanya mereka. Walan tuflihu idan abada. Kalau itu keadaannya, kamu sama sekali tidak akan pernah bahagia, beruntung selama-lamanya. Itu nasihat dari 3 orang ini. Lihat, bagaimana mereka menjaga iman. Itu poinnya tadi. Dari makanan, tapi kemudian ke iman. Allah ingin menjelaskan itu. Jadi anak muda ini memang orang biasa. Tapi lihat proteksi iman yang dia miliki. Bagaimana mereka merawat imannya, komitmen terhadap iman. Meskipun waktu bangun tidur, bukan hadis, bukan ilmu, bukan wah, dan dia bicara tentang berapa lama kita tidur, terus dia bilang perut kita keroncongan, tapi lihat, iman yang benar itu, memastikan apa dia? Dia hanya mau makan yang halal. Dia dengan uang yang halal, mencari yang halal. Yang kedua, dia tahan emosinya. Wal yatalattaf. Dia berusaha untuk lemah lembut dalam berinteraksi, dan seterusnya. Dan dia melakukan itu untuk suatu, untuk menjaga imannya. Itu yang menarik. Karena pikiran dia, rajanya masih raja yang dulu. Masih sama, karena pikiran dia kita hanya tidur paling lama 1 hari. Karena itu dia tetap merawat itu. Yang dikhawatirkan yang pertama adalah nanti kamu akan mati, yang kedua atau kamu akan dikembalikan lagi. Resikonya lihat, kamu akan mati karena kamu tidak akan berubah dari agama. Yang kedua, atau kamu akan, kalau kamu mau selamat ya kamu harus pindah ke agama mereka. Dan dua-duanya bukan pilihan. Karena itu kata dia lan tuflihu idzan abada. Idzan abada. Itu yang digambarkan oleh Al-Qur'an, kokohnya iman mereka yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu annallaha wa'dallahi haq. Demikianlah kata Allah SWT, kami mempertemukan manusia dengan mereka. Maka nanti begitu mereka beli, kaget. Pakaiannya berbeda, bahasanya mungkin sudah berbeda. 300 tahun. Habis itu kemudian bukan hanya bahasa, uang yang mereka gunakan itu sudah tidak berlaku lagi, meskipun uang perak. Maka kemudian menjadi, siapa dia ini? Dan seterusnya, sampai kemudian berita tentang orang ini sampai kepada raja. Dan rajanya raja yang beriman. Nah, mereka kemudian menjadi sentral, menjadi bahan pembicaraan dan kekaguman pada saat itu. 7 orang yang diselamatkan oleh Allah tidur lama. Wa kadzalika, dan Al-Qur'an menyatakan, sekarang kami temukan mereka dengan manusia sarna alaihim. Untuk apa? Liya'lamu anna wa'dallahi haq. Ya, sesungguhnya janji Allah itu hak. Janji Allah untuk memberikan hidayah, janji Allah untuk memproteksi, janji Allah untuk menyelamatkan, janji Allah untuk menjaga orang yang beriman. Wa'dallahi haq. Yang pertama, yang kedua tujuannya wa annas-sa'ah la raiba fiha. Ya, sesungguhnya as-sa'ah, ya, yaumul kiamah itu la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kenapa? Karena persis sebagaimana anak muda ini yang bisa dibangunkan setelah tidur 309 tahun. Demikian juga dengan kita nanti setelah kita meninggal dunia, ya.
di alam kubur nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah yang disebut dengan as-sa'ah. As-sa'ah, ya, yaitu hari kiamat itu nanti. Ya. Makanya tidak ada keraguan sebenarnya. Jadi ketemunya orang ini, 7 pemuda ini dengan manusia, tujuannya untuk dua. Agar apa? Manusia diajarkan pada saat itu janji Allah itu benar adanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal oleh Allah, Allah cukupi dia. Janji Allah benar adanya. Yang kedua, bahwa hari kebangkitan, yaumul kiamah, tidak ada keraguan di dalamnya. Pada saat apa? Idh yatanaza'una bainahum amrohum. Ya, pada saat itu orang-orang mulai berselisih tentang urusan mereka. Faqalu ibnu alaihim bunyana. Singkat cerita, 7 orang ini kemudian kalau kita baca tafsir ya, ke kerajaan, raja menghormatinya, ya, dan dielu-elukan sebagai orang yang soleh dan seterusnya, dan kemudian 7 orang ini masuk gua lagi dan kemudian meninggal dunia. Orang-orang kemudian bingung, ngapain terus kita ini? Ya, terjadi perbedaan pendapat, perselisihan di antara mereka. Sebagian menyatakan ubnu alaihim bunyana. Ya, dirikan sebuah bangunan di atas di dekat situ lagi, dekat gua situ. Rabbuhum a'lamu bihim. Allah Tuhan kalian lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Dan orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yaitu penguasanya saat itu menyatakan ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan, masjid di atasnya. Karena itu ini menjadi salah satu kritik ya, gua yang dianggap, karena menarik kalau kita baca literatur baik dari Islam dan dari Kristen tentang lokasi Seven Sleepers ini menarik. Ada bahkan yang menyatakan di Eropa, macam-macam. Meskipun yang paling terkuat di daerah Oman, Turki. Tapi sekali lagi ada juga bantahan karena lokasi di daerah situ tidak ada situs yang menunjukkan tempat peribadatan. Masjid atau apalah. Kenapa? Karena Quran menyatakan bahwa di dekat gua itu kemudian didirikan masjid atau tempat ibadah, tempat orang bersujud. Nah, karena itu guanya yang tidak ada tempat ibadah itu menjadi indikasi dia bukan gua Ashabul Kahfi. Wallahu alam kalau kemudian sudah mengalami kerusakan dan seterusnya ya. Tapi cirinya adalah di situ kemudian dibangun masjid sebagai apa? Penghormatan kepada Ashabul Kahfi tadi, 7 orang itu tadi. Oke, saya kuluna, dan setelah selesai kisah ini ya, oke, sudah berarti sudah meninggal dunia lagi dan seterusnya, orang-orang kemudian berkata, lah ada berapa berarti ya Ashabul Kahfi itu dengan anjingnya? Ada yang berkata 3, Robiuhum kalbuhum, anjingnya yang keempat. Ada yang menyatakan mereka 5, Sadisuhum kalbuhum, 6 itu anjingnya. Ya, Al-Quran menyatakan rojman bil ghaib. Ini satu istilah, rajam itu melempar batu. Bil ghaib, tapi kita tak terbuka matanya. Artinya kalau kita melempar sesuatu untuk mengenai sesuatu, tapi mata kita tertutup, bagaimana kita bisa mengenainya? Nah, kalimat rojam bil ghaib ini untuk menunjukkan apa? Kamu bicara jumlah Ashabul Kahfi dan anjingnya, itu nggak punya basis, nggak punya ilmu, nggak punya apapun. Kamu nebak-nebak saja. Yang nggak ada gunanya. Itu seperti orang yang melempar dalam keadaan matanya tidak kelihatan, kata Al-Quran, rojman bil ghaib. Dan bahkan ada yang berkata 7 orang, 8 anjingnya. Apa kata Allah? Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Muhammad, Robku lebih tahu dengan hitungan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Kamu ketahui tentang Ashabul Kahfi itu tidak lain kecuali hanyalah sedikit saja. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka kamu itu jangan adu argumentasi sampai berkelahi, ya, sampai bertengkar illa mira'an dhahira. Ya, kecuali pertengkaran lahir saja. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan kamu jangan menanyakan tentang mereka, yaitu Ashabul Kahfi, kepada seorang pun di antara mereka. Karena tidak ada. Allah hanya memberikan pengetahuan sedikit tentang Ashabul Kahfi. Nah, kenapa Allah bicara begini?
Gini, kita ini kalau sudah mendengar kisah atau cerita, seringkali kemudian kita lupa tujuan dari Allah menceritakan kisah itu. Dan kita asik memahami kisahnya, terus yang dipikir malah kisahnya itu sendiri. Jadi ada berapa Ustaznya? Dan seterusnya. Ini kegagalan orang memahami kisah. Kalau kita membaca kisah dalam Al-Quran, bukan itu tujuannya. Tujuannya kemudian terus apa hikmah yang bisa kita ambil. Itu poinnya. Dan itu Quran mengkritik orang yang kemudian bertanya, mengatakan 3, anjingnya 4. Ngapain kamu berpikir itu? Dan Allah menyatakan rojman bil ghaib. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Tadi ayat lagi baru kita selesai, baru kita ambil hikmahnya. Dan kamu jangan sekali-kali berkata, ini teguran untuk Nabi Muhammad SAW, syai'in terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghada. Sesungguhnya besok aku akan mengerjakan. Sebagaimana kita ketahui ya, ketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ashabul Kahfi dan seterusnya, Rasul menyatakan besok saya jawab tanpa menggunakan kalimat insya Allah, illa ayyasha Allah. Ya, kecuali dengan menyebut insya Allah Nabi Muhammad. Ya, tetapi satu sisi untuk menunjukkan bahwa apakah wahyunya tidak turun? Turun nanti. Karena Allah menghormati Nabi Muhammad SAW. Tapi poinnya adalah Nabi Muhammad tidak bisa menentukan wahyu karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada kaitannya. Karena itu mestinya dalam urusan agama, dalam urusan Al-Quran itu harus tidak ada unsur pribadi dalam pengertian ayat Al-Quran dan seterusnya. Karena itu murni dari Allah SWT. Wadhkur rabbaka idza nasid, dan ingatlah Rabbmu ketika kamu lupa. Wa qul asa ayyadiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Ini doa kedua yang harus kita hafalkan. Asa ayyadiyani. Ya, boleh jadi mudah-mudahan Allah ayyadiyani memberikan hidayah kepadaku li aqraba min hada rasyada, kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ini maknanya dua menurut ahli tafsir. Ini diucapkan ketika yang pertama, kita ini merasa tidak dalam keadaan yang terbaik. Ya, mestinya saya begini, mestinya, aduh kenapa saya begini. Misalnya, kita merasa tidak dalam keadaan yang paling terbaik. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan Engkau memberikan petunjuk kepadaku yang lebih kebenarannya, hidayahnya lebih baik lagi daripada yang saya sekarang ini. Ya, antarkan saya menuju hidayah yang lebih hebat lagi, kesolehan yang lebih baik lagi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, enggak. Kita ini sudah berada di dalam kondisi yang baik. Sudah beriman, sudah itu. Tapi kita minta yang lebih lagi. Jadi dalam urusan hidayah, kita diminta oleh Allah untuk apa? Untuk greedy. Untuk tamak dalam urusan hidayah. Jangan tidak tamak dalam urusan hidayah. Minta terus, minta yang lebih baik lagi, minta yang lebih baik lagi. Karena itu 17 kali kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Atau dalam ayat ini, asa ayyadiyani rabbi li aqraba min hada rasyada, min hada rasyada. Walabithu fi kahfihim, dan mereka ini Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua mereka salasami'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'ah, dan kami tambahi, dan ditambah 9 tahun. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan tafsir. Yang pertama ada menunjukkan 300 tahun kalau pakai solar kalender. Nah, 9 tahun itu tambahan karena setiap tahun perbedaannya kira-kira 11 hari. Kalau dihitung 300 tahun itu bertemu 9 tahun kalau pakai lunar kalender. Kalender yang pakai bulan. Ya, jadi kalau hitungan Masehi itu 300 tahun, tapi kalau pakai Hijriah 309 tahun. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wasdadu tis'a, dan ditambahi 9 kita tidak tahu. 9 hari, 9 jam, 9 tahun kita nggak tahu. Karena itu tetap yang tahu kepastiannya berapa lama Ashabul Kahfi itu tertidur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat ke-25-nya juga tetap dibikin blurry. Ya, wasdadu tis'a. Ayat terakhir, kul Allahu a'lamu bima lafifu. Karena itu ayat terakhir menyatakan, katakan Muhammad, Allah yang paling tahu bagaimana keadaan mereka tidur, berapa lama mereka tertidur,
lahu ghaibus samawati wal ard, dan bagi dia Allah yang ghaibus samawati wal ard, kepunyaan Allah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi', ya. Alangkah ini kalimat untuk menunjukkan ketakjubannya, alangkah sempurna, alangkah hebatnya penglihatan dan pendengaran ya Allah SWT. Mana min dunihi min waliyyin. Ya, tidak ada selain Allah SWT yang wali, yang akan memproteksi. Ya, wala yusyrik fi hukmihi ahada, ahada, dan dia tidak mengambil seorang pun ya menjadi sekutunya dalam apa? Dalam pemerintahannya, dalam kebijaksanaannya, dalam mengambil keputusan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, singkatnya apa hikmahnya? Yang pertama yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa fitnah pertama yang akan dihadapi oleh umat yang hidup di zaman akhir adalah fitnah yang berhubungan dengan iman. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita keluar dari iman itu. Ya, mulai nanti bisa dari pekerjaan, bisa dari apapun. Tapi ujian pertama, fitnah pertama yang akan dihadapi oleh orang yang hidup zaman akhir adalah ujian iman. Dan kita dituntut untuk menjaga iman itu. Ya, bagaimana menjaganya satu? Yang pertama adalah hijrah. Kapan kita dibolehkan hijrah? Kalau sudah membahayakan nyawa kita, nomor satu. Yang kedua, kalau kita sudah tidak bisa lagi beribadah. Jadi dua ini baru kita boleh hijrah. Satu, kita sudah tidak bisa lagi beribadah karena dilarang, seperti Russian dulu ketika Rusia misalnya tidak boleh ada sholat jamaah, tidak boleh macam-macam ya. Yang kedua, membahayakan sisi kita karena kita diancam. Maka boleh kita meninggalkan daerah kita. Itu caranya. Tapi selama ini tidak ada, misalnya masih belum membahayakan, tapi kita masih bisa sholat. Meskipun lingkungannya buruk, sebenarnya kita tidak dituntut untuk hijrah. Tugas kita adalah dakwah. Yang pertama hijrah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika suasananya sedemikian parah yang membuat kita ini diuji dengan iman? Yang pertama adalah punya as-suhbah as-salihah, punya teman yang soleh. Itu yang penting di akhir zaman. Punya teman yang soleh, yang akan mengingatkan kita, membackup kita, seperti Ashabul Kahfi tadi. Kalau satu orang dia tidak kuat, karena tujuh ya saling mengingatkan bagaimana dan semakin mengokohkan di tengah zaman yang amburadul itu. Karena itu kita salah satunya adalah harus punya teman, harus punya kumpulan, harus punya majelis, harus punya jamaah, harus punya apalah yang itu kita gunakan untuk apa? Merawat iman kita. Yang saling mengingatkan kalau kita ada salah dan seterusnya. Itu poin yang pertama, agar kita ini bisa selamat iman kita. Karena tidak bisa kita menyelamatkan iman hanya dengan sendiri. Harus punya as-suhbah as-salihah. Yang kedua, kembali kepada Allah. Tawakul kepada Allah. Trust kepada Allah SWT. Itu yang paling penting, yang nomor dua. Trust kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa namanya, tidak ada yang akan menolong kita, memproteksi kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua, setelah kita punya teman, yang kedua adalah tawakul, trust pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah nyari lingkungan yang baik. Ya, nyari lingkungan yang baik, atau hijrah dari, kalau lingkungannya tidak baik seperti yang tadi, hijrah, harus hijrah. Jadi kalau di sini ya yang digambar yang kapan hari sudah kita berikan, jadi ada tiga di sini obatnya dari fitnah agama itu. Satu, as-suhbah as-salihah, ya, punya teman yang baik. Yang kedua, kembali kepada Allah SWT, ya. Jadi gantungan kita yang akan memproteksi kita, tawakul kita, itu kita serahkan kepada Allah SWT. Ya. Yang kedua, baru hijrah dari lingkungan yang buruk. Kalau ada fitnah agama. Kapan? Kalau yang tadi itu syaratnya. Kalau sudah membahayakan fisik kita, atau memang kita sudah tidak bisa ibadah. Apalagi yang bisa kita ambil satu. Apa pentingnya iman? Dia harta yang paling mahal. Ya, kita ini punya apapun saja, ya,
tetapi tidak punya iman, tidak ada harganya. Ada syafaat yang sangat panjang ya. Ya Allah, ya. Ketika semua orang yang imannya cukup untuk masuk surga sudah masuk surga. Dan sekarang orang-orang yang belum masuk surga. Ya, Rasulullah SAW nanti akan sujud lama, orang-orang ketakutan. Dia pergi ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa untuk minta pertolongan. Tapi semua Nabi itu menyatakan, aku tidak bisa menolong kalian, karena aku juga dulu punya kesalahan, dan aku tidak tahu apakah Allah memaafkan aku atau tidak. Karena Allah tidak pernah marah yang lebih hebat dibanding hari ini. Nabi Muhammad sujud lama. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ya Muhammad, sal u'ta, ya mintalah kepadaku, aku akan beri kamu, kata dia. Dan Muhammad nanti minta apa? Ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ya, dalam hadis syafaat yang sangat terkenal ya. Apa kemudian Allah menyatakan, siapapun yang punya iman sebesar biji, kalau sekarang mungkin biji kacang hijau, masuk surga. Lihat, ini awalnya orang-orang yang nggak bisa masuk surga karena imannya terlalu kecil. Imannya hanya sebesar biji kacang hijau. Tapi nanti karena syafaat Rasulullah SAW dia masuk surga. Berhenti Rasulullah sujud, boten. Sujud lagi, Allah tanya lagi, minta apa Muhammad? Kali kedua, siapa yang punya iman sebesar biji sawi? Masuk surga, masuk surga. Nabi Rasul sujud lagi sampai yang paling terakhir, syafaat yang paling terbesar. Allah SWT menyatakan, demi keagunganku, kata Allah, siapa yang pernah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akhiral jannah. Jadi apa hikmahnya? Harta benda, pangkat jabatan memang penting dalam hidup, tetapi tidak ada yang lebih hebat dari apa yang kita miliki dibanding iman. Karena itu jaga iman, rawat iman, tumbuhkan iman, proteksi iman kita itu. Dan caranya apa? Iman itu harus diikuti dengan amal soleh. Amal soleh. Yang kedua, punya teman yang baik. Kita mulai berpikir, jangan hanya ikutin tren, ikutin apa yang lagi booming, terus kita pastikan teman kita adalah teman yang bisa mengingatkan akan kebaikan kita. Ya, kata Rasulullah SAW, orang Islam itu, orang itu bisa dilihat dari temannya, ya dari temannya. Karena itu falyanzur, kita disuruh hati-hati di dalam memilih teman, memilih teman. Karena itu apalagi kita yang sampun melewati usia 40 tahun ke atas, kita harus pastikan bahwa kita punya teman yang mengingatkan kita akan akhirat. Apalagi yang paling penting, doa. Doa. Kalau kita ini pasrah kepada Allah, jangan kecilkan doa. Lihat, suksesnya Ashabul Kahfi diawali dari apa? Selain ikhtiar, doa. Rabbana, ya, atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, rasyada. Ya. Itu yang dibuat oleh Ashabul Kahfi. Dan seterusnya, beberapa hikmah yang mungkin akan kita diskusikan, kita simpulkan di sebagaimana yang kapan hari sudah kita diskusikan. Itu mungkin untuk sementara, Pak Bas, ingkang kisah pertama atau fitnah pertama, yaitu fitnah iman atau fitnah agama yang akan dihadapi umat di zaman. Saya kembalikan lagi Pak Bas. Iya, betul Ustaz. Banyak ini yang mungkin teman-teman ada yang akan ditanyakan ke Ustaz. Monggo, Mas Yoni, Mbak Fatik, saya persilahkan. Saya tanya. Iya. Oh, monggo, Dr. Siti. Iya. Pak Ustadz, kenapa wal yatalattaf itu hurufnya diwarnain merah? Kemudian yang kedua, kalau membaca Al-Kahfi hari Jumat, katanya nanti itu sesuai dengan hadis ya, akan diberikan nur antara Jumat 1 dan Jumat berikutnya. Ya. Kenapa pilihannya Al-Kahfi, Pak Ustadz? Ya. Apakah kok enggak Allahu nurus samawati wal ardi surat nur sendiri? Ya. Yang ketiga,
10 ayat pertama dari Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari Al-Kahfi adalah untuk menghalau Dajjal. Apakah benar itu, Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang warna merah pada kata wal yatalattaf. Yang pertama, Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Jadi kalau sejak awal, sejak dari Al-Fatihah, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai nanti An-Nas, huruf-hurufnya itu dijajar. Huruf paling tengah, jadi kalau dijajar kemudian dibagi jadi dua, huruf yang berada di paling tengah di antara yang pertama sampai yang terakhir adalah huruf ta pada kata wal yatalattaf. Sehingga dia dianggap sebagai huruf pertengahan yang ada di dalam mushaf. Dan itu ditandai dengan warna merah. Tapi bukan seperti asumsi beberapa orang dulu, Yaltotov itu karena kena darahnya Utsman. Bukan, justru Utsman ibn Affan bukan pada surat Al-Kahfi. Memang mushaf yang kemudian dibaca oleh Utsman bin Affan ketika kemudian dia menghalau pedang itu memang merah, tapi bukan pada kalimat wal yatalattaf. Tapi wal yatalattaf adalah huruf pertengahan dari Al-Qur'an Karim. Ya, sehingga kemudian dikasih warna merah untuk pembeda saja dan untuk menunjukkan dia berada di tengah-tengah sebagai huruf yang berada di tengah-tengah Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kenapa kok tidak surah An-Nur saja? Kenapa kok surah Al-Kahfi yang Allah akan memberikan cahaya? Ini masing-masing surah itu punya fadilah, punya keutamaan dan punya kontennya sendiri-sendiri. Ya. Surah An-Nur itu berkenaan dengan fitnah yang menimpa kepada keluarga Rasulullah SAW pada saat itu. Fitnah itu kemudian dibersihkan dengan turunnya surah An-Nur ayat 1-11 terutama pada saat itu yang mengklirkan kasusnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga seperti kegelapan. Orang kalau misalnya dirumorkan, digosipkan, difitnah itu seperti dalam suasana kegelapan. Dan siapa yang bisa memberikan cahaya penerang yang menghilangkan semua kekalutan, kesumpekan itu? Allah, An-Nur. Itu gambarannya Allah nurus samawati wal ardh. Nah, sementara surat Al-Kahfi itu isinya adalah tentang 4 fitnah, 4 trial, 4 musibah, 4 tantangan yang akan dihadapi oleh umat yang hidup di akhir zaman. Kita ini kalau nanti merenung, fitnah atau trial atau ujian orang yang hidup di zaman akhir itu ya ada 4. Ya, 1 fitnah agama, yang kedua fitnah harta, yang ketiga fitnah ilmu pengetahuan, yang keempat fitnah kekuasaan. Memang ada 4 ini aja udah. Monggo dipikirkan, nanti apapun saja kalau kita renungkan, zaman akhir itu ya 4 ini. Berkenaan dengan iman yang paling pokok, yang kedua berkenaan dengan harta. Sekarang yang menjadi macam-macamnya orang sampai bunuh-bunuhan dan segala macam karena urusan harta, fitnatul mal. Yang ketiga nanti fitnah ilmu pengetahuan. Hari ini kita merasakan ya post-truth era dan segala macam orang, segala macamnya lah. Ya, ini pengetahuan. Yang terakhir adalah kekuasaan. Nah, 4 ini adalah tantangan zaman ke depan. Nah, kita yang hidup di zaman akhir ini pasti akan mendapatkan tantangan itu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Agar apa? Agar kita dapat petunjuk Al-Quran, bagaimana kita mempersiapkan diri dan memproteksi diri, terus tahu bagaimana jalan keluarnya dari 4 fitnah itu. Karena itu dibaca mingguan. Maksudnya kalau kita baca mingguan itu bukan hanya berarti baca, kita mulai memahami, mengingatkan kembali. Karena kita sering kali lupa lagi. Karena itu dibaca weekly
dibaca tiap minggu agar apa? Agar kita teringat lagi, oke, untuk iman saya gini, saya akan tidak peduli. Kalaupun itu akan nyawa saya, karena iman paling mahal. Untuk iman saya tidak akan kompromi dengan apapun. Yang lain oke lah, saya bisa negosiasi. Tapi kalau itu berkenaan dengan iman saya, ini persoalan mati dan hidup. Saya akan memilih seperti Ashabul Kahfi. Saya harus punya tempat, ya, di mana saya bisa memproteksi diri saya. Saya harus menciptakan gua-gua, misalnya, dan seterusnya. Ya, untuk saya bisa keluar dari berbagai macam pengaruh dari luar. Ya, kita saja hari ini membutuhkan itu. Ya, kalau kita tidak punya tempat pengajian, kita tidak pernah datang ke masjid, kita tidak punya tempat merenung, dan seterusnya, kita akan ikut dengan arus zaman. Karena kita ini adalah bagian dari masyarakat, akan kita ikut. Apa kata anak-anak muda sekarang? Go with the flow, kata anak sekarang. Ya, kita akan go with the flow. Nah, disitulah pentingnya kita ke masjid, punya tempat sendiri untuk tafakur, punya tempat di rumah untuk sholat pribadi, dan kemudian dengan Allah, itu namanya gua, Ashabul Kahfi kalau sekarang, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah SWT, orang yang membaca Ashabul Kahfi itu dikasih cahaya oleh Allah dari Jumat ke Jumat. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh cahaya Allah SWT dari Al-Kahfi itu, sehingga dia terang, dia tahu menghadapi fitnah. Oke, semua orang mengejar harta misalnya dengan cara apapun, saya tidak paham. Misalnya, ini orang yang mendapatkan cahaya. Semua orang mengejar jabatan dengan cara apapun dan tidak mau, dia dapat cahaya, dan seterusnya. Dari 4 tadi itu. Karena itu, kenapa kok tidak surat An-Nur? Ya memang karena untuk menghadapi fitnah itu yang dibutuhkan adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Oke. Yang terakhir, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir dari Ashabul Kahfi, apakah bisa memang menghalau Dajjal? Ini ya. Hadisnya sahih, karena itu kita harus meyakini ya. Dajjal itu dari kata dajjala artinya menipu atau deception. Ya. Jadi orang yang terus-menerus menipu, bahasa Arabnya dajjal. Kalau maha penipu, katakanlah, tipunya tidak sekali. Ya, jadi dia menipu terus-menerus, menipu, namanya dajjal. Karena itu secara bahasa, kenapa disebut dajjal? Karena dia adalah king of deception. Dia rajanya untuk membelokkan orang. Makanya simbolisasinya, kalau kita masih kecil dulu, simbolisasinya apa? Dia membawa air sama api. Yang kalau dikasih api itu hakikatnya adalah air. Yang dikasih air hakikatnya adalah api. Kan kayak begitu. Karena semuanya ditipu. Nah, hidup di zaman akhir itu penuh dengan tipuan. Kita sangka itu kebaikan padahal keburukan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu sebelum muncul dajjal yang benar, kata Nabi, akan muncul dajjalun. Dajjal. Yang itu akan banyak di zaman akhir. Nah, sekarang kalau kita mikir hari ini, sekian banyak kita ini ditipu. Ya, yang kita sangka kebaikan padahal keburukan. Dan seterusnya, seperti zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa keluar? Kalau kita bergantung kepada hablullah, talinya Allah SWT berupa Al-Quranul Karim. Terutama untuk kasus ini adalah surah Al-Kahfi. Jadi Allah menyatakan kalau kita memproteksi, menjaga diri kita, memahami dengan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi yang sudah kita bahas, karena intinya adalah berpegang teguhlah dengan Al-Quranul Karim yang tidak ada kebengkokannya, ya, dan seterusnya, maka insya Allah kita akan selamat dari tipuan-tipuan itu. Ya. Sekarang kalau kita mikir semua menipu sekarang, macam-macam. Kita kalau membaca sekarang mulai dari semuanya ya, ilmu pengetahuan LGBT menjadi rasional sekali hari ini. Kalau kita mikirkan semuanya menjadi ya Allah, semua agama menjadi sama hari ini. Kalau kita baca, waduh, ilmu pengetahuan sekarang udah macam-macam, kita semakin bingung kemudian. Di tengah kebingungan segala macam, apa yang kita butuhkan? Suratul Kahf. Karena itu yang akan membuat kita mendapatkan, kata Nabi, cahaya dari Jumat ke Jumat. Kira-kira ngoten